Yang pertama, akidahnya mesti kuat. Setelah akidahnya baik, yang kedua ibadah dulu. Akidah dulu. Tidak ada guna ibadah. Ibadah itu nanti. Setelah akidah kuat kokoh, barulah ibadah. Apa ibadah yang pertama? Ibadah yang paling pertama ditanya di padang mahsyar nanti adalah sholat. Apa pula sholat? Ibadah yang pertama nanti ditanya adalah sholat. Bu, kalau anaknya umur 7 tahun suruh, umur 10 pukul, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustadz, menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Ternyata laki tak walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Maka sholatlah anakku, adik-adikku. Beda perempuan sama laki-laki. Kalau perempuan sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Lama sudah saya berceramah, baru inilah SpongeBob datang. Sekarang ada aliran yang merusak akidah, namanya Islam ubur-ubur. Dan tidak ada yang bisa menangkap Islam ubur-ubur selain SpongeBob. Saya mengikuti juga perkembangan ini. Bukan Bapak Ibu sangka saya tak tahu, semua saya tahu. Superman, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka solat tak terhitung tak berapa SMS yang masuk ke HP ini menyanyikan, Ustadz, bolehkah saya menggugat suami saya cerai karena suami tak sholat? Saya tanya, dia nggak sholat dari dulu apa sekarang? Dari dulu Pak Ustadz. Kenapa mau nikah sama dia? Memang dulu saya pun tak sholat. Saya setan, dia iblis. Oh, patutlah berjodoh. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, akhirnya saya sekarang taubat. Suami belum juga sholat. Kita doakan suami yang belum sholat, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, kirimkanlah hidayahmu kepada suami-suami yang belum sholat, ya Allah. Kalau tak juga dia berhenti sholat, matikan dia, ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti ibu balik mati dia. Jadi jelo. Janda muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang gadis-gadis yang cantik-cantik dapat kalian nanti pemuda yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah pula. Fit and proper test pertama, kalau ada anak lajang mau meminang anak gadis, yang pertama ditengok sholat. Pak Haji, saya ada minat mau meminang anak bapak. Datang maghrib. Kenapa datang maghrib Pak Haji? Jangan tanya-tanya. Kalau mau datang maghrib. Dulu orang tua begitu. Kenapa disuruh datang maghrib? Mau dibawa ke surau. Sampai di surau suruh azan. Azan dulu. Bapak kenapa? Saya habis minum es 3 drum batu. Kau azan. Azan lah anak muda tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipakainya lagu yang slow supaya lembut hati Pak Haji. Agak-agak merayu sedikit. Hayya 'alas shalah. Padahal kalau dia azan dekat rumahnya lagu keras. Hayya 'alas shalah. Tapi khusus untuk calon mertua nih pakai lembut. Pas doa terakhir, Allahumma rabbah hadhihi da'wati wassalat
mati Sayyidina Muhammad. Pak Haji itu pun mendengar, luluh hatiku. Yang pertama kali ditengok sholat. Pokok pangkal kehancuran sekarang karena calon mertua tak menengok sholat menantunya. Yang pertama ditengoknya apa? Besok datang ke kantor jam 12 siang. Kenapa? Mau dites bisa nyetir punya mobil apa tidak. Betul? Apa pula betul? Salah lah. Dibuka gorden, calon mertua yang perempuan menengok. Mana calon mantu kita, Pak? Itu yang datang pakai kap 70, jangan terima kunci. Itu yang pakai CB 100, tutup. Itu yang naik ojek, tutup. Itu yang naik Alphard, wow. Itulah yang nampak aku tadi malam. Jadi kita tanya, jangan tanya-tanya, terima aja. Kita tanya dulu, jangan, nanti diambil orang, terima. Akhirnya buru-buru dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Liburan, honeymoon, bulan madu. 2 minggu setelah bulan madu, anak gadis balik menangis berurai air mata, habis tisu setengah kotak. Kenapa? Kenapa? Rental. Makanya pokok pangkal yang pertama ditengok adalah sholat. Tenda ini kenapa bisa tegak berdiri kokoh? Kenapa? Karena ada tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiang dari depan ke belakang 10, 100 tiang. Tiang segala ibadah adalah sholat. Haji bolak-balik ke Makkah tapi tak sholat, tak ada guna haji. Hajinya haji mabur. Makanya tak ada perubahan. Duit banyak, sawit banyak, duit banyak, pergi haji. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, setelah haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. Bangga kita melihat polisi sholat. Polisi pakai seragam sholat di masjid. Allahu Akbar. Langsung saya panggil anak muda. Tengok tuh. Polisi aja sholat. Apa ibu-ibu pun dipanggilnya anaknya. Sini nak, tengok tuh nak. Polisi sholat. Ayah kau baru hansip, dah tak sembahyang. Mohon maaf Pak hansipnya. Mau Satpol PP, mau pejabat, mau TNI Polri, mau apapun engkau, ketika sampai masanya yang ditanya adalah sholat. Tidak ada malaikat bertanya, dulu kau mati jabatan terakhir kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Dulu kau mati sempat golongan apa? 4A, 4E, 4D, 4C. Tidak ada. Itu nanti. Yang pertama ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Yang masa-masa lalu kau sudah, maka apa boleh buat? Taubat nasuha. Nanti malam sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat sunat taubat suaranya tidak dikuatkan, tapi kalau tahajud baru kuat. Alhamdulillah. Siapa yang jadi imam? Anak Karang Taruna Sungai Bangka. Karang Taruna, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Mereka pengantin baru. Bangun! Nah, itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru nikah kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Dibentang mereka lah sajadah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Terbangun mertua di sebelah. Kenapa cepat betul masjid hidup mikrofon? Bukan masjid bang. Jadi suara apa? Anak kita di sebelah sedang sholat tahajud. Mereka baru nikah sudah tahajud. Kita udah 25 tahun nikah tak pernah tahajud. Mertua mulai mencari-cari di mana suara, dibukanya pintu, ditengok. Rupanya suara HP.
Anak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kekal abadi hanyalah salat. Kalau rezeki sudah murah, mulailah berinfak, berzakat dan sedekah. Salat juga lagi. Salat udah. Ini kurang konsen. Salat udah. Sedekah lah, bagi sedekah. Bantu anak yatim, fakir miskin, saudara-saudara kita. Balik dari sini cari mana sekolah MDA. Bapak kepala MDA, ya, berapa lokal yang perlu dibangun? Berapa kursi yang perlu diganti? Berapa papan tulis? Berapa anak yatim yang belum bayar? Bapak mau nanya? Enggak, tanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak kita ini berhasil bisnisnya insya Allah. Yang punya kebun kelapa, mudah-mudahan kelapanya sejauh mata memandang. Yang punya kebun sawit cukup untuk 70 keturunan. Yang punya mobil, mudah-mudahan mobilnya makin banyak. Mobil cantik, mobil mahal. Ada mobilnya yang bisa dibawa mati? Ada. Gimana caranya? Wakafkan mobil ini ke masjid, tulis di belakangnya ambulansi. Tuh, mobil yang paling mahal, mobil ambulan. Siapa yang mau masuk di situ? Gratis. Syaratnya sakit. 2 gondang, kalau tak sakit mati. Saya diupah tak mau masuk dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah yang paling hebat di antara semua adalah salat. Di antara salat zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di antara zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya jangan mulut asik cerita. Ibu, bapak balik dari sini, nana tahu kawan nasib ngajak cerita. Kabarnya anak saya nikah belum hamil duluan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ada kawan yang bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kabarnya anak saya la ilaha illallah, la ilaha. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. TM sampai bebuih mulut, tak ada maknanya. Itu Ustadz dari tadi ngomong aja di atas mimbar ceramah ini bernilai ibadah. Atau kita gantian, saya di bawah naik ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat yang pertama apa tadi? Akidah. Syarat yang kedua ibadah. Syarat yang terakhir yang ketiga adalah akidah, ibadah. Yang ketiga A lagi. Adik-adik mudah ingat ceramah saya. A. Apa ceramah Ustaz Somad tadi? A. Apa itu? Aku pun tak ingat. Akidah. Ibadah. Akhlak. Sopan santun, budi bahasa. Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja tuh. Dia ngomong akhlak. Dia sendiri tak berakhlak. Buktinya di belakanginya Pak Bupati. Dikasihnya pantat tokoh masyarakat. Dia sendiri tak berakhlak. Tengok sebelum saya maju ke depan tadi. Masih ingat sebelum saya maju tadi? Gimana sebelum maju? Saya ulang balik ya. Nampak? Saya gini dulu. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir, tak pernah saya pelajari di Maroko. Salam ini dapat dari mana? Mahabharata. Kita sopan santun tata krama. Begitu saya angkat tangan minta izin, maksud saya tuan-tuan guru, alim ulama, bapak bupati, boleh saya maju ke depan? Mereka pun mengangguk. Itu artinya boleh. Bapak pun kalau mau minta izin ibu begitu juga. Balik dari sini angkat tangan. Kalau ibu tuh mengangguk, jalan lah.